Berarti kalau sekarang teman-teman punyanya di sini adalah ini 2 sama 1, ini alfa 1, ini alfa 2. Berarti solusi bagian homogennya apa? Gitu kan? Apa Mas? A1 dikali 2 pangkat N ditambah A2 dikali 1 pangkat N, Pak. Ya, ya meskipun dapat bocoran dari siapa terserah, nanti Mas harus tahu ya. Mas harus tahu pokoknya. Ini gampang banget soalnya ini teman-teman. Enggak yang kayak kemarin yang soalnya nanti jauh dari, kan kadang-kadang kita tahu permutasi ya, teorinya tahu permutasi kayak gimana, tapi waktu ngerjakan soal kan kadang nggak tahu permutasinya dipakai di mana. Ya, kalau ini tuh algoritmanya jelas gitu loh. Kalau ini 2 sama 1 bentuknya udah pasti begini. Kalau ini 5 sama 3 pasti bentuknya jadi A1 5 pangkat N, 3 pangkat N. Itu sudah pasti gitu loh. Jadi urut-urutannya itu udah jelas. Kalau kemarin kan kadang meskipun tahu rumusnya nggak tahu makinya gimana. Jadi saya pikir ini jauh lebih mudah gitu ya. Asalkan memahami algoritma atau jalan berpikirnya, arahnya mau kemana. Gitu. Oke, yang berikutnya ini bagian homogennya sudah ya. Nah, yang kedua kita cari bagian solusi umumnya. Kedua adalah solusi bagian khususnya maksudnya. Solusi bagian khusus. Solusi bagian khusus berarti yang tadi ya, AN pangkat P. Nah, siapa AN pangkat P-nya? Nah, dia sekali lagi bergantung pada Fn-nya. Ya, karena Fn-nya adalah 2 pangkat N, berarti kira-kira solusi bagian khususnya siapa? Apa nih kira-kira? Apa? Solusi bagian khususnya berarti apa? Apa Mbak Rifana? Kira-kira Mbak? Nggak tahu ya? Oh ya, ini kan belum ya. Oke, kalau 2 pangkat N berarti ya logika berpikirnya jadi kayak gini nih. Ya, A saja lah ya. A dikalikan dengan A1, A2 udah nggak pakai. Bolehlah A3 juga nggak apa-apa. A3, 2 pangkat N. Mestinya logikanya ya. Jadi bentuknya kayak gini. Cuman kalau teman-teman perhatikan, 2 pangkat N sudah dipakai di bagian homogen. Yang ini ya. Ya nggak sih? Nah, kayak tadi pas kita bahas yang double tadi ya, mana yang akarnya multiplisitasnya 2. Yang multiplisitasnya 2 tadi mana? Nah ini, ketika multiplisitasnya 2 kayak tadi nih, ya, X sama dengan 2 dan X sama dengan 2, kita munculkan N. Nah, prinsipnya sama kayak gitu. Jadi, kita munculkan N di sini. Jadi, ini tidak bisa dipakai. Kalau di atasnya belum ada 2 pangkat N, ini dipakai. Bentuknya ya seperti ini persis. Tapi karena di sini sudah ada 2 pangkat N, maka bentuk ini tidak bisa dipakai. Bentuk ini tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Alasannya apa? Alasannya karena 2 pangkat N sudah ada di solusi bagian homogen. Nah, sehingga yang bagian khususnya ya, AN pangkat P-nya itu kita rubah jadi ada N-nya gitu ya. Jadi katakan A3 N dikalikan dengan 2 pangkat N. Paham nggak ya kira-kira? Mbak Rifana paham nggak Mbak maksudnya? Paham, Pak. Karena Paham ya? akarnya sama. Jadi sama kayak ada akarnya itu 2 gitu ya. Karena kayak multiplisitasnya ada 2. Dan kalau misalnya nanti gini, Pak, kalau di sini misalnya ya, misal aja. Misalnya tuh akarnya tuh X sama dengan 2 dan X sama dengan 2. Kan berarti di sini muncul 2 pangkat N ditambah A2-nya jadi kali N, 2 pangkat N gitu kan. Maka nanti yang di sini tidak boleh N lagi. Jadi harus N kuadrat. Gitu ya. Paham ya maksudnya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya tuh di bagian solusi bagian homogennya, ya AN bagian homogennya misalnya gini nih, A1 3 pangkat N ditambah A2 N kali 3 pangkat N, karena multiplisitasnya 2 ya. Maka nanti bagian, kalau munculnya yang sebelah kanannya juga 3, berarti bagian khususnya itu ya mau nggak mau jadi A3 N kuadrat 3 pangkat. Itu. Kira-kira paham nggak ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Apa saja.
Jadi yang sudah terpakai nggak boleh dipakai lagi gitu. Jadi bentuknya seperti ini gitu kan. Nah, perhatikan bahwa bentuk ini memenuhi persamaan apa? Jadi AN bagian P ini memenuhi persamaan tadi AN min 3 AN min 1 ditambah 4 ya. Tambah berapa tadi? Tambah berapa? Mana sih? Ini ya. Memenuhi persamaan ini. Tambah 2 ya. 4. Tambah 2 AN min 2 sama dengannya 2 pangkat N. Jadi sekali lagi dia memenuhi persamaan ini. Nah, kalau dia memenuhi persamaan ini, berarti ya ini kalau disubstitusikan masuk gitu ya. AN-nya kan ini. AN min 1-nya apa berarti? Kalau misalnya ini AN min 1-nya siapa? AN min 1 kayak tadi ya. Berarti jadi kayak fungsi ya. A3 gitu kali N min 1 kali apa? 2 berpangkat N min 1. Nah, nanti AN min 2 sama. Sehingga kita punya berarti A3 N kali 2 pangkat N dikurangin 3 gitu ya. 3-nya dari 3 yang ini. 3 AN min 1-nya berarti adalah A3 N min 1 2 pangkat N gitu kan? Ditambah 2 A3 N min 2 2 pangkat N min 2 sama dengan kanannya sama ya 2 pangkat. Paham ya teman-teman ya? Ini ya, tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita coba masukkan Arif, angka untuk dapat ya. itu pangkatnya kurang. Yang mana? Oh ini ya, N-1 ya. Oke. Ada lagi yang keliru? Yang kurang? Udah ya? Oke, sekarang kita masukkan N-nya berapa supaya ketemu ya. Bebas ya. N-nya 0 boleh, N-nya 1 boleh, 2 boleh gitu ya. 5 ya boleh, tapi 5 kan susah ya. Yang kecil-kecil aja yang enak gitu ya. Misalnya N-nya 1 lah, N-nya 1. Kalau N-nya 1 kan berarti nanti yang tengah ini 0 ya. Yang ini berarti jadi berapa nih? 2 pangkat 1 kali 1 kali A3. Berarti 2 A3 ya. Ini 0 sekali lagi. Ditambah 2 kali A3 kali A3. 1 min 2. Berarti min 1. Min 1 kali 2 pangkat setengah. 2 pangkat min 1. Berarti setengah ya. Setengah sama dengan 2. 2 pangkat 1. Nah, ini berapa nih? Sama ini habis. Berarti jadi min A3 ya. Berarti 2 A3 min A3 jadi A3 saja sama dengan 2. Oke, kita punya A3-nya sama dengan 2. Nah, artinya berarti solusi bagian khususnya itu adalah seperti ini, seperti yang ini, dengan mensubstitusikan A3 sama dengan 2. Nah, berarti AN pangkat P itu akan sama dengan 2, ya kan? 2 N kali 2 pangkat N. Gitu ya. Atau boleh ditulis karena 2 kali 2 pangkat N bisa. Berarti N 2 pangkat N plus 1 ya. Tahu ya, ini kan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N plus 1. Oke, bagian khususnya sudah. Nah, bagian umumnya sudah tadi. Mana tadi bagian? Ya, ini bagian umumnya. Bagian khususnya juga sudah. Sekarang bagian ketiga adalah ya AN saja. AN adalah AN pangkat H ditambah dengan AN pangkat P. AN pangkat H-nya tadi apa? Baca tadi. AN pangkat H ini ya A1 2 pangkat N tambah A2 1 pangkat N. A1 2 pangkat N ditambah A2 1 pangkat N ditambah bagian partikulernya adalah N kali 2 pangkat N. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan A0 dan A1 yang tadi didefinisikan di awal untuk menemukan berapa nilai dari A1 dan A2. Ini ya, ini dimasukkan. A0-nya 3 dan A1-nya 8. Di sini ada A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 8. Bawahnya ini aja supaya aman. A0 sama dengan 3. Berarti saya punya, kalau A0 masuk sini, jadi apa nih? Biar aja. A1
A1 tambah A2 aja ya. A1 ditambah A2 sama dengannya 3. Terus A1 berarti pan dari A1 berarti 2 pangkat 1, 2 A1 ditambah A2 ya. A2 ditambah, jadi ini 2, berarti 2 pangkat 2, 4 ya, 4 kali 1, 4. 4 sama dengan 8. Nah, berarti saya punya yang bawah ini adalah 2A1 ditambah A2 sama dengan 4. Sama yang atas ini persamaan 1, ini persamaan kedua, tinggal dieliminasi. Kurangkan. Jadi apa nih? 2A1 kurangin A1 berarti A1 saja. A2 kurangin A2 0, 4 kurangin 3 sama dengan 1. Oke, A1-nya adalah 1, A2-nya berarti 4 ya. Oke, sekarang tinggal dikembalikan lagi ke bentuk ya. Apa berarti? Ya, AN-nya adalah A1-nya tadi adalah 1, berarti jadi 2 pangkat N saja. A2-nya adalah 1. A2-nya 2, berarti ditambah 2 kali 1 pangkat N ditambah N kali 2 pangkat N. Nah, karena 1 pangkat N selalu 1 untuk N berapapun, maka kita bisa tulis ulang menjadi 2 pangkat N ditambah 2 ditambah N kali 2 pangkat N. Boleh disusun ulang kalau misalnya kurang nyaman gitu ya. 2 pangkat N 1 ditambah 2 pangkat N ditambah. Inilah yang kita cari. Gimana? Ada yang masih ngambang-ngambang? Ya, sebenarnya simpel ya. Jadi teman-teman cari persamaan kuadrat, persamaan karakteristik, terus kemudian temukan akarnya, terus masukkan ke solusi umumnya. Dari situ terus nanti kalau itu bagian homogennya. Bagian khususnya nanti bergantung pada bentuk Fn-nya. Ya, permisalannya bergantung pada bentuk Fn-nya. Kalau Fn-nya bentuk persamaan kuadrat dalam N atau persamaan dalam N, polinomial dalam N, maka nanti berarti bentuk khususnya juga polinomial dalam N. Sesuai dengan pangkatnya berapa. Ya. Kalau yang sebelah kanan tadi kayak ini, Fn-nya tadi adalah persamaan kuadrat dalam N. Yang ini tadi, persamaan kuadrat dalam N, maka bentuk khususnya juga akan berbentuk persamaan kuadrat dalam N. Dan kemudian tinggal disubstitusi ulang ke persamaan awalnya, yang kayak ini tadi, AN min 3AN min 1 sama dengan 2 min 2N kuadrat. Terus nanti dicari solusi A untuk ABC-nya. Nah, terus ditambahkan dengan solusi bagian homogennya, yang ini ya. Setelah itu tinggal dicari A1-nya berapa dengan menggunakan syarat awalnya, yaitu A0-nya. Atau berapapun yang ditaruh di sini ya. Kalau misalnya A1 ya A1, A2 ya A2. Nah, kalau misalnya nanti ketemu dengan bentuk yang seperti contoh ini tadi, karena di sini ada 2 pangkat N ya. Di sini ada 2 pangkat N, sebelah kanannya, cuman ternyata juga akar karakteristiknya ada yang sama dengan 2. Maka bagian homogennya kan terpaksanya muncul ada 2 pangkat N juga. Maka harus hati-hati dalam menentukan bagian khususnya ya. Jadi kayak gini ya. Boleh A3, boleh B, boleh apapun, yang penting belum terpakai di atasnya sebagai A1 dan A2 di sini. Nah, ini nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai karena sekali lagi 2 pangkat N yang sudah dipakai di atas. Ya, teman-teman perlu nambahkan N di sini. Itu aja sih sebenarnya. Ya, saya kira ini sesuatu yang lebih mudah dibandingkan teman-teman yang lalu ya. Kalau yang lalu kan apa ya, nggak pasti gitu ya. Ini kan langkahnya itu pasti. Sudah tentu gitu ya. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya. Mas Lutfi, paham ya Mas ya? Bentar ya Mas Lutfi. Pak, saya masih bingung bagian yang tab habis karena itu ya Pak. Mana karena itu apa? Bagian khusus. Mana? Nah itu loh Pak, yang muncul AN pangkat P itu loh Pak. Ini. Karena ya, itu ini. Kok, cara memunculkannya itu gimana tuh Pak? Cara memunculkan apa nih? Ya itu Pak, A3 2N tadi.
Ya ini bergantung ini Mas. Jadi kalau misalnya nanti ya bentuk-bentuk Fn lah. Fn-nya begini misalnya, Fn-nya adalah n pangkat 3 plus 2n misalnya. Maka nanti bagian khususnya an pangkat p-nya akan berbentuk persamaan polinomial dalam n pangkat 3. Jadi A1 misalnya. A n pangkat 3 bolehlah plus bn kuadrat plus bn plus d. Kalau bentuknya Fn-nya gini Pak, Fn sama dengan misalnya ya 3 kali 4 pangkat n. Oh, berarti ini bentuknya dalam pangkat n. Nah, berarti gimana? Ya bagian partikularnya berarti nanti akan, kalau 4 belum dipakai di atasnya ya, kalau 4 belum dipakai di bagian khususnya, bagian umumnya, bagian homogennya deh. Bagian homogennya berarti ya bentuknya akan kayak gini nih. A1 misalnya 4 pangkat n. Itu. Kalau udah dipakai ya tambahin n. Kalau dipakai di atasnya, n-nya sudah dipakai di atasnya ya berarti jadi n kuadrat. Iya Mas, paham nggak? Bentuknya cuma 2 gini kok. Ya, cuma kayak gini ya, kayak iya Mas, paham ya? Paham. Gue saya gitu aja. Jadi yang umum hanya kayak gini kok. Persamaan dalam n kalau nggak polinomial ya eksponensial dalam n. Udah gitu aja. Iya, ada lagi yang mau tanya? Kok boleh? Nggak suka ya menurut saya Mas Ibnu Fadilah, ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada nggak Mas? Ya. Nggak suka sih, insya Allah nggak suka. Termasuk menurut saya ya, dibandingkan yang lalu-lalu itu ini terstruktur gitu. Karena nanti teman-teman cobalah soal-soal yang sudah saya coba tuliskan. Ini juga hanya ngambil dari ini ya. Ini sudah saya tuliskan. Teman-teman coba di sini. Nah nih. Coba nih, kalau misalnya ini bagian khususnya berarti nanti apa nih? Solusi bagian khususnya, kalau yang bagian A. Nah ini kan kalau teman-teman lihat, ini ada ya contoh coret-coret atau satu contoh lagi lah ya. Nah, potong aja nih. Potong nggak coret-coret ke sana. Nggak detail tapi saya jelasinnya ya. Nah, kayak gini nih misalnya. Yang nomor 1 ini kan nanti akar karakteristiknya adalah apa berarti x min 2 kuadrat ya. Jadi x sama dengan 2 dan multiplicitasnya 2. Sehingga solusi umumnya kan nanti berarti A1 2 pangkat n ditambah A2 belum n pindah. kali. Oh iya, screen aja loh. Nah, gini ya. A2 n kali 2 pangkat n. Ya, bentuk yang ini. Nah, masalahnya di kanannya 2 pangkat n juga. Nah, 2 pangkat n sudah dipakai, n kali 2 pangkat n sudah dipakai. Maka nanti untuk bagian khususnya ya, an pangkat p-nya berarti jadi apa? Ya A3 n kuadrat 2 pangkat n. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Kira-kira gitu. Kalau ini berarti solusi bagian homogennya apa? Ya ini kan persamaan kuadratnya x kuadrat min x min 2 ya. X kuadrat min x min 2. Berarti x min 2 sama x plus 1. Berarti ada A1 2 pangkat n ditambah A2 min 1 pangkat n. Nah, bagian khususnya apa? Bagian khususnya berarti 4n. Oh, ini berarti polinomial dalam n, tapi pangkatnya cuma 1. Ya udah, pangkat 1 berarti an ditambah d. Nah, gitu dong. Udah. Kayak gini, Pak. Nah, ini berarti jadi x kuadrat plus x min 2. Jadi x plus 2 dan x min 1. Jadi nanti bagian
Homogennya A1 kali A1 min 2 pangkat N ditambah A2 1 pangkat N. Khususnya apa? Bagian khususnya berarti karena kanannya adalah ini, ya udah berarti C apa ya? C jangan C lah. Jadi A ya, A3 ya. A1 A2 A3. A3 2 pangkat N min 2. Mau pangkat N boleh, pangkat N min 2 boleh. Jadi sama-sama. Tapi yang pas ini aja deh, pangkat N min 2. Karena bentuk kanannya sudah pangkat N. Nanti hati-hati dalam mensubstitusikan ke persamaan ini. Kalau AN-nya ini adalah 2 pangkat N min 2, berarti nanti AN min 1-nya ya 2 pangkat N min 3. AN min 2-nya ya berarti 2 pangkat N min 4. Gitu. Kira-kira paham nggak ya? Kalau pakai 2 pangkat N aja, Pak, boleh. Cuman yang menyesuaikan. Ini berarti AN-nya 2 pangkat N, AN min 1-nya 2 pangkat N min 1, 2 pangkat N. Nanti ABC-nya tetap ketemunya menyesuaikan. Iya, paham nggak ya? Paham ya teman-teman ya? Udah banyak banget. Nanti harus nyoba ya, Coba ya. Coba nyari solusi bagian khususnya, solusi bagian umumnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Ada yang mau tanya? Enggak, silahkan. Mau tanya boleh. Sekali lagi nih, menurut saya sih bukan hal yang sukar ya. Algoritmanya aja harus dipahami. Enggak ya? Oke, cukup. Kalau nggak ada yang mau tanya hari ini, gitu dulu. Saya sharekan ini materi tadi. Banyak banget YouTube yang bahas kayak gini ya. Jadi kalau masih belum paham, buka YouTube. YouTube-nya jangan cuma buat nonton K-pop sama driver lah ya. Zaman sekarang gitu. Kalau Mas Lutfi ya nontonnya Just No Limit ya. Nontonnya dua anak zaman sekarang. Sebenarnya memang kemudahan teknologi itu ya kadang nambah fitur, tapi kadang juga nggak nambah fitur juga. Ya, makanya itu kalau teman-teman ikut kemarin tuh seminar ya webinar lah sama dubes dari Tunisia itu ya. Katanya salah satu tips yang bisa membuat anak-anak zaman sekarang berprestasi itu adalah beli HP yang ada kameranya, bisa buat WhatsApp, tapi yang paling tidak modern. Yang paling tidak modern. Buat nge-game nggak bisa gitu ya. Buat buka YouTube aja lemot gitu. Nah, itu malah yang penting tuh masih bisa lah ya. Masih bisa buat yang yang nanti ke Zoom-nya pakai apa? Pakai laptop kok, nggak pakai HP kan. Masa ya mainan kan nggak bisa ya laptop dipakai buat hiburan gitu kan, nggak bisa. Habis waktunya buat mainan HP. Ngomong nggak enak lah ya, nggak enak maksud ya. Dolanan game kalau tiduran susah enak. Mobile Legends di laptop kayaknya juga nggak ada ya. Nah kayak gitu. Ini itu tipsnya ya. Makanya yang penting bisa buat WA-an lah. Nggak bisa buat WA-an juga nggak apa-apa, suruh telepon aja. Ya itu. Jadi kadang ya bener juga sih kayaknya ya. Kadang nggak ada kerjaan juga cuma buka IG gitu kan. Tiba-tiba udah 2 jam gitu. Bisa habis seharian. Oke, itu ya. Barangkali itu yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.